Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tunjukkan cara yang benar memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar dengan menghayati firman-Mu. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Titah Tuhan untuk kita di minggu hari ini dari titah ke-6. Adik-adik sekolah minggu, apakah kalian sudah menghafal titah ke-6? Mari kita sama-sama mengucapkannya. Titah ke-6. Jangan engkau membunuh. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mengakui dosa-dosa kita. Kakak mau bertanya dulu, 1 minggu ini pasti adik-adik buat kesalahan kepada orang tua, kepada adik-adik, ya kan? Pasti dong. Tapi tahu nggak adik-adik, senangnya apapun adik-adik, tahu nggak Tuhan itu tetap sayang kepada adik-adik. Nah, kakak mau tanya dulu deh, Kak Agus ada buat dosa nggak 1 minggu ini ya? Oh, ada. Kak Joyce, ada juga ya, kakak juga pasti ada. Ya, biar Tuhan Yesus ampuni dosa-dosa kita. Mari kita angkat pujian, Piku-piku. Kalian pasti banyak melakukan kesalahan dan dosa sepanjang minggu ini. Coba ingat-ingat dosa yang apa yang kamu lakukan. Melawan orang tua, bertengkar dengan kakak dan adiknya, bertengkar dengan teman ketika bermain, berbohong, mencuri, dan banyak lagi.
Nah, sekarang kita mau mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mau kan dosanya diampuni Tuhan? Ya, yang mau dosanya diampuni Tuhan, sekarang lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami anak-anak sekolah minggu datang ke hadapan-Mu berdoa, memohon ampun atas kesalahan kami, atas dosa yang kami perbuat sepanjang minggu ini, baik yang kami sengaja dan yang tidak kami sengaja, baik kepada orang tua kami, terhadap kakak, terhadap adik di rumah kami, dan juga terhadap teman-teman kami ketika kami bermain. Kami mohon kiranya Tuhan mengampuninya, supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Sama-sama kita mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik, sudah saatnya kita akan mendengarkan epistel. Kita angkat lagu pujian setinggi-tingginya langit. Dengan gerakannya ya, kita sama-sama yuk. Epistel di minggu kita pada hari ini tertulis dalam 1 Petrus 4 ayat 8. Adik-adik sekolah minggu, apakah adik-adik sudah menghafal epistel pada minggu hari ini? Ayo, mari kita sama-sama membacakannya. 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpan semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Saatnya kita akan mengaku iman percaya kita. Adik-adik sekolah minggu yang di rumah berdiri yuk. Kita bersama-sama dengan seluruh teman-teman sekolah minggu di dunia akan mengucapkan iman percaya kita. Kita bernyanyi apa ya? Lupa? Allahku. Oh, Allahku besar. Ayo Adres kita bernyanyi. Tahu lagunya kan? Kalau nggak tahu tengok aja ke depan, ikut aja supaya semangat.
sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta sekolah minggu. Halo adik-adik, jadi kakak kami menyampaikan warta untuk kita pada minggu ini. Nah, yang pertama, kita itu masih ibadah online ya adik-adik, dan kami kakak sekolah minggu mengharapkan untuk adik-adik sekalian tetap jaga kesehatannya dan menjalankan protokol kesehatannya adik-adik. Nah, yang kedua, ayat hafalan untuk kita minggu depan itu tertulis di Mazmur 24 ayat 7. Ingat ya, Mazmur 24 ayat 7. Nah, sekarang berapa? 3. Nah, adik-adik jangan lupa ya dikirim videonya, ucapkan namanya, hurufnya, sama weeknya. Disampaikan, bisa dikirim juga videonya ke Amang Pendeta dan Inang Yuda Pro. Yang keempat, pengiriman ayat hafalan yang 1 Petrus 4 ayat 8 itu diterima paling lambat hari ini ya. Kalau adik kirimnya besoknya itu nggak bakal kami tayangkan, tapi tetap kami nilai kok, jadi jangan takut. Dan yang terakhir, wah yang terakhir aja ya, persembahannya deh, jangan lupa ya, kalian bisa serahkan ke orang tua, biar orang tua kalian bisa serahkan ke gereja. Terima kasih.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, anak-anak kami sekolah Minggu. Kita bertemu kembali dengan firman Tuhan pada minggu ini yang tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai dengan 35. Ya, mari kita buka Alkitabnya. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai dengan ayat 35. Saya bacakan untuk kita semua. Mari kita ikuti membaca Alkitabnya. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak kami sekolah Minggu, tema kita pada minggu ini, Tuhan mengasihi aku dan kamu. Tuhan mengasihi aku dan kamu. Nah, sebelum kita berbicara tentang khotbah ini, saya mau mengingatkan anak-anak sekolah Minggu. Masih ingatkah semboyan yang mengatakan Bhinneka Tunggal Ika? Coba siapa yang tahu? Ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya? Pasti anak-anak sekolah Minggu sudah mempelajari di sekolah kan? Bhinneka Tunggal Ika artinya walaupun berbeda-beda tetap satu juga. Walaupun ada orang Batak, ada suku Jawa, ada orang Nias, ada orang Sunda, tetapi semuanya itu adalah satu. Satu di mana? Satu di dalam bangsa Indonesia. Kita satu di dalam naungan, di dalam tubuh bangsa Indonesia. Orang Batak disebut bangsa Indonesia, orang Jawa juga disebut bangsa Indonesia, orang Sunda juga disebut bangsa Indonesia. Satu di dalam bangsa Indonesia. Nah, sekarang kita ke teks Alkitab. Tuhan mengasihi aku dan kamu. Masih ingatkah anak-anak sekolah Minggu turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta? Bagus. Pentakosta artinya hari kelima. Bagus, hari ke-50. Pada hari ke-50 lah turun Roh Kudus. Hari Pentakosta. Anak-anak sekolah Minggu, pada waktu itu orang-orang dari berbagai bangsa datang berkumpul kemana? Iya, ke Yerusalem. Di sana berkumpul orang-orang dari berbagai bangsa-bangsa. Ada bangsa Partia, ada bangsa Media, ada bangsa Elam, ada bangsa Kapadokia, ada bangsa Pontus. Dan ingat, mereka tidak saling mengerti bahasa yang satu dengan bahasa yang lain, karena mereka datang dari
turun atas mereka seperti lidah-lidah api. Ketika Roh Kudus itu menghinggapi mereka yang berkumpul yang datang dari berbagai bangsa itu, ketika satu orang berbicara, maka yang lain dapat mengerti bahasa. Maka Roh Kudus itu menyatukan orang-orang dari berbagai bangsa itu satu di dalam siapa? Bagus, satu di dalam Tuhan. Maka ada orang yang hitam, kulitnya hitam, ada yang kulit putih, mereka dengan bahasa-bahasanya sendiri. Tetapi ketika Roh Kudus ada di dalam mereka itu, maka bahasanya menjadi dimengerti. Maka Roh Tuhan itu mempersatukan bangsa-bangsa. Anak-anak sekolah minggu juga demikian. Yang sudah percaya kepada siapa? Kepada Tuhan. Dipersatukanlah anak-anak sekolah minggu mulai dari TK, non TK, SD kelas 1 sampai kelas 6 dipersatukan di dalam sekolah minggu Gereja Buruh dan Pemuda HKBP Marturia. Dipersatukan, baik dia yang kecil maupun yang besar, dipersatukan di dalam tubuh siapa? Tubuh Tuhan Yesus. Sehingga kita ini tidak dibeda-bedakan oleh siapa? Oleh Tuhan. Masing-masing orang menerima anugerah dari siapa? Dari Tuhan. Sehingga anak-anak sekolah minggu dipersatukan di dalam tubuh siapa? Tuhan Yesus. Maka yang kecil akan mampu berkata, aku dikasihi siapa? Dikasihi Tuhan. Yang besar juga mengatakan, aku dikasihi siapa? Dikasihi Tuhan. Baik yang kecil maupun yang besar, semua dikasihi Tuhan. Tuhan tidak melihat dari suku Batak Toba, dari suku Batak Simalungun, dari suku Batak Pakpak Dairi, tetapi semuanya itu dikasihi oleh Tuhan. Maka kalau kita menyadari baik yang kecil maupun yang besar semuanya dikasihi Tuhan, maka antara yang satu dengan yang lain harus juga saling mengasihi, karena kita semua dikasihi oleh siapa? Oleh Tuhan. Jadi tidak ada pertengkaran, tidak ada saling cubit yang kecil terhadap yang besar, tidak ada pertengkaran, tidak ada perselisihan, tetapi kita hidup di dalam damai Tuhan Yesus. Karena apa? Karena aku dan kamu sama-sama dikasihi oleh Tuhan Yesus. Maka orang-orang yang telah menerima kasih Tuhan Yesus, dia juga akan mengasihi orang lain. Maka nanti anak-anak sekolah minggu ketika bertemu dengan teman-temannya, dia pasti akan mengasihi temannya, karena kita sudah menerima kasih dari Tuhan Yesus. Kita tidak dibeda-bedakan satu dengan yang lain. Coba anak-anak sekolah minggu, yang kecil kelas 0 dan yang besar kelas 6. Yang kecil kelas 0, kita sama-sama menerima matahari dari Tuhan Yesus. Bukan hanya kepada kelas kecil dikasih Tuhan matahari, kepada yang besar juga dikasih matahari.
maka kita sama-sama menerima kasih dari Tuhan Yesus. Anak-anak sekolah minggu juga harus saling mengasihi. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman yang telah kami terima pada hari ini. Kami semua dikasihi oleh Tuhan tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain. Tetapi barang siapa yang percaya kepadamu pasti akan menerima kasih yang daripadamu. Untuk itu Tuhan, anak-anak sekolah minggu di tengah gereja ini, mereka harus saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Berkati anak-anak kami di dalam pertumbuhan imannya. Berkati juga kedua orang tuanya agar kami bersukacita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Iya, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita buat yang di rumah, berikan persembahan yang terbaik ya buat Tuhan. Tapi sebelum kita memberikan persembahan, kita angkat dulu tangan kanan kita. Sama-sama kita mengucapkan, ya Tuhan, terimalah persembahanmu yang kecil ini. Amin. Ya, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita angkat lagu pujian kita. Kami bawa korban pujian. Iya, ayo Kak Grace. persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu. Horas. Let's open up the book.